به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وإياك والتجسس. Dan awas, hati-hati bagi kamu untuk bertajassus. Tajassus itu memata-matai orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, itu namanya tajassus. Wa huwa tatlubul wuqufa ala auratil muslimin wa ma'asihim al-masturah, yaitu berdiri untuk mengawasi aurat atau kesalahan-kesalahannya orang muslim lainnya. Wa ma'asihim al-mastura, dan maksiat-maksiat mereka yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi awas, hati-hati, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain yang tadinya kesalahan orang tersebut sudah ditutup, tidak tersebar, ya, tapi dengan kita memata-matai orang tersebut, akhirnya tersebar kemana-mana. Ini adalah satu perbuatan dosa, tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, yaitu perbuatan dosa, ya, mengawas-ngawasi, oh jangan-jangan si fulan ini ya mati lampu begini nyupang. Padahal mati lampu ngidupin lilin, jaga lilin biar nggak mati, ya, disangkanya nyupang. Nah, ini bahaya. Ini perbuatan dosa, ya, sesuatu perbuatan dosa dan juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihil muslim, tattaba'allahu auratahu hatta yufaddihu walau fi jawfi baitihi." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya sama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya sampai dia itu dijelekkan walaupun di tengah-tengah rumahnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencari kesalahan, orang yang bertajassus, ya, mengawasi orang lain, oh, jangan-jangan fulan ini begini, nanti akan dibuka sendiri aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun aibnya itu di dalam rumahnya. Dia tidak ada orang yang tahu, di dalam rumahnya akan tersebar dengan sendirinya. Ya, ini. Makanya kalau seorang melakukan perbuatan dosa, ya, ada seorang melakukan perbuatan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditutup auratnya, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah ditutup aibnya untuk bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau ada seorang berbuat dosa, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya maksiat antara dia dengan Allah, minum atau judi dan lain sebagainya, tidak ada orang yang tahu, ya, dia menyebarkannya sendiri. Dia cerita sama orang lain, oh semalam malam tahun baru, ya, saya minum 1 kerat nggak habis, nggak mabok, misalnya begitu. Itu berarti dia mengungkapkan aibnya sendiri di tengah-tengah orang lain. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Itu namanya disebut al-mujahir, orang yang menampakkan dosanya. Dosanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang memunculkan dosanya sendiri, mengumumkan dosanya sendiri. Nanti di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa enggak diampuni? Tatkala nanti misalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengar perkataannya tentang dosanya ini nuntut kepada Allah, ya Allah, dia kan berdosa, kenapa kok diampuni? Saya dengar dia itu begini ya Allah, dia cerita sendiri sama saya, ya Allah. Akhirnya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya berbuat dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan dengan orang lain, maka cukup antara kita dengan Allah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita beberkan dosa kita itu kepada orang lain. Ya, apalagi orang lain berbuat dosa, kita yang cari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini lebih bahaya lagi. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan membuka kesalahannya walaupun kesalahannya itu ada di dalam rumahnya. Akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa alam annal ma'siyata idza satarta lam tadur illa idza sutirat lam tadur illa murtakibiha. Ya, ketahuilah bahwasannya maksiat apabila sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat itu tidak berbahaya.
ya tidak menjadikan fitnah kecuali orang-orang yang melakukannya. Ya, maksudnya dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, orang lain nggak perlu tahu. Ya, nggak bahaya daripada untuk orang lain, nggak bahaya. Nah, maksudnya tidak ngefek kepada orang lain antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak perlu ikut-ikut. Ya, nggak perlu ikut-ikut. Fa idza dhaharat walam taghayyar amma dararaha. Dan apabila maksiat itu tampak dan tidak berubah, maka akan menjadi umum bahayanya. Ya, maksiat itu jelas, nampak. Misalnya ada orang begal, itu kan suatu maksiat yang jelas, ya, yang terang-terangan, maka bahayanya itu akan menjadi bahaya sifatnya yang umum. Semua akan orang ketakutan. Ya, kalau memang maksiat itu jelas-jelas. Tapi kalau maksiat itu tertutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak membahayakan orang lain. Ya, makanya maksiat tersebut kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangan kita ungkapkan kepada orang lain. Ya, wa alaika, dan atas kamu janganlah kamu melakukan, kata beliau, idza tafahasya zuhurul ma'asi, apabila tersebar sudah banyak perbuatan-perbuatan maksiat ini di muka bumi, ya, wal munkarat, dan perbuatan-perbuatan mungkar, fi maudhi'in anta bihi, di tempat kamu berada. Misalnya kampung ini sudah penuh maksiat, orang ngadu ayam sehari-hari, sudah pekerjaannya, orang mabuk-mabukan sudah tiap hari, orang judi sudah tiap hari, orang zina tiap hari di kampung tersebut misalnya. Ya, wa ayista min qabulil haqqi bil uzlah fa inna fiha salamah. Fa in ayista, dan kemudian kamu merasa putus asa, kok begini kampung ini. Ya, kok begini. Ya, kamu putus asa min qabulil haq, dari menerima kebenaran, bil uzlah, dengan kamu menyendiri. Fa inna fiha salama, maka ya wa ayista, dan apabila kamu, misalnya kata beliau, apabila kamu sudah sumpek dengan keadaan tersebut, maka kamu akan menerima kebenaran itu dengan uzlah, dengan menyendiri. Ya, kalau sudah ada maksiat di kampung ini beredar di mana-mana, sudah setiap hari ada maksiat, maka lebih selamat kamu ini diam di rumah, uzlah, atau pergi ke tempat lain di kebun, lebih aman kan? Ya, kalau banyak orang yang ngadu ayam, banyak yang judi, banyak yang minum minuman keras di kampungnya, hijrah ke kebun, lebih aman, uzlah di kebun. Au bil hijrati ilal maudhi'in akhar, atau pergi dari tempat tersebut, hijrah ke tempat yang lain. Wahiyya aula, dan itu yang lebih utama, lebih baik. Fa inal adzaba idza nazala ala maudhi'in ya'ummul khabitha wat thayyib. Dan apabila adab Allah Subhanahu wa taala itu turun, maka akan menyeluruh. Yang baik kena bala, kena adab, yang tidak baik pun kena adab. Wa yakunu lil mu'min alladzi lam yuqassir fi nusrati dinillahi kafaratan wa rahmatan. Karena apabila yang kena adab itu orang mukmin yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menolong agamanya Allah, maksudnya dia tidak menampakkan, tidak bisa mencegah maksiat tersebut, maka orang mukmin tadi menerima adab sebagai kafarah, penebusan dosa, warahmah dan sebagai kasih sayangnya Allah kepada dirinya. Wali ghairihi iqaban wa nikmatan wallahu alam. Dan bagi orang yang maksiat, ya, maka adab tersebut menjadi iqab, hukuman, dan juga nikmatan, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada satu kisah di zaman Bani Israel. Bani Israel ini mereka mempunyai kebiasaan cari ikan. Kata Nabi mereka menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mancing hari Sabtu. Akhirnya mereka mancing hari enggak mancing, cuman pasang jaring di hari Sabtu, ngambil ikannya hari Minggu. Akhirnya diperingati oleh Nabi mereka tidak terima. Tatkala itu ada 3 kelompok orang. Yang satu yang bermaksiat kepada Allah, yang ikut pasang jaring. Yang satu ada yang pro, ada yang tidak yang tidak
mendukung hal tersebut tapi diam di tempat tersebut. Ada kelompok yang ketiga tidak setuju dan dia keluar daripada tempat tersebut. Yang selamat yang tidak setuju dan hijrah keluar daripada tempat tersebut. Yang melakukan yang pro, kemudian yang yang tidak suka dengan maksiat tadi tapi dia tetap di situ, terkena adab dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, jadi ada 3 golongan. Yang maksiat kena, yang tetap di situ kena, yang keluar yang selamat hanya yang keluar daripada tempat tersebut. Makanya kalau sudah terjadi kemaksiatan di satu kampung, susah-susah kita untuk mencegahnya, untuk menasihati orang-orang tersebut, maka dianjurkan kita hijrah daripada tempat tersebut. Takut adabnya Allah Subhanahu wa taala itu turun, maka kita pun akan terkena daripada imbas adab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang maksiat tadi. Dari itu lebih baik keluar daripada kampung tersebut. Itu lebih selamat kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dadatoshi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbana fana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi baghina baghi ahlana garabatina fi dini ma qudrun wa rabbi fikna fikum liman sadiqan fi karama warzuqil kull ala daima khillati ala man a'dha bil khair wa naqwa kull shar rabbana silana kull shay'un gira bi ridhamika wa yunuk dana rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana salman rabbi bir wa suran takul man sadar wa salatullah takshal mustafa man ila al haqi ta'ana wa wafa بكتاب في للناس شفاء ولا عليك رحم شرفا ولا صاب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وله منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputar mau kan? Kipasnya diputar.